akhirnya kita nyampe 1500 hard cap dalam waktu 5 jam. 5 jam doang, keren banget teman-teman. Makasih sekali lagi, thank you. Makasih juga yang udah rela beli demi Ayang. Oke, salam buat kalian semua. Dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Kapan? Ya nggak ada yang tahu. Dan karena harganya turun terus, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau nilai investasinya itu berkurang. Dan kata Pak Ustadz, tetap doa biar kalau rugi Allah ikut tanggung jawab. Nah, ini gue cuma bacain beritanya aja. Sedikit gambaran Pak. Jadi Wirda Mansur dalam mengolah Icon ini hampir sama seperti Pak Etren Pak ya. Ya tidak jelas, berakhir kerugian, dan ternyata kantor dan karyawan juga nggak jelas nih Pak. Ya memang tujuannya memperkaya diri sendiri. Ya, jelas. Nah, kalau yang masih usahanya kita perlu kita pertanyakan, ya kan, modalnya dari mana kan begitu. Betul Pak. Dan saya kira masyarakat sudah paham lah ketika Yusuf Mansur sedang bermasalah seperti ini tadi. Berkali-kali saya katakan bahwa pasti orang akan beralih ke produk-produk lain lah. Baik, ya. Ketimbang pakai produknya Yusuf Mansur yang masih bermasalah gitu. Ya, oke. Ya. Terulang lagi Ya. kan begitu. Dari Henry 26. Si Wirda nggak kena dunia, lihat aja di akhirat nanti. Koin ampas beli $100 tinggal $4 ya. Kemudian dari Rafasya Tarendra, biadab gue sumpahin gak akan bisa bahagia 7 turunan yang bikin koin kayak gini. Pengen ketawa takut dosa. Inilah program dan produk belum ada, sudah jual token ancur lebur. Nah, itu gambaran kemarahan daripada investor kripto ya, yang mana mereka mengalami kerugian yang cukup banyak gitu ya, $100 jadi $4 gitu Pak. Ada lagi, ini saya kutip dari grup Instagram ya. Ya, ini dari grup Telegram kalau tidak salah ya. Saya bacakan. Apa-apaan ini Mak? Masa sih harus gue jelasin lagi lokasi office iCoin? Ada beberapa karyawan iCoin, ada berapa divisi tim. Request Sabtu dikirim Selasa, yang dikirim cuma tim dev. Itu pun ada jeda dari siang kalau bilang lagi disiapin. Video dev aja disiapin dulu, terkesan dibuat-buat. Sekarang kantor iCoin yang di videoin cuma meja. Apa-apaan ini? Lo tinggal info ketik lokasi kantor iCoin, karyawan iCoin ada berapa divisi di iCoin. Nah, ini ternyata juga nggak jelas juga Pak kantornya Pak. Iya. Sorry nih ya, Wirda yang terhormat, kami atau khususnya gue pribadi nggak butuh kangen-kangen dah. Kita butuh kejelasan proyek ke depan dan perkembangan yang pasti. Ini udah ketinggalan banget dari janji bulan Maret rilis 3 exchange. Ini udah April. Kalau alasan karena imigrasi, seharusnya sebelum mempersiapkan migrasi sudah ada langkah-langkah pasti untuk mengatasi kendala yang akan terjadi. Jadi untuk Wirda yang terhormat dimohonkan agar lebih peduli dan serius ngejar proyek-proyek yang ketinggalan. Makasih. Kemudian ada lagi, kok nanya proyek gak ada jawaban, mod kerjaannya ngapain aja begitu. Nah, itu sedikit gambaran Pak. Jadi Wirda Mansur dalam mengolah Icon ini hampir sama seperti Pak Etren Pak ya. Ya, tidak jelas, berakhir kerugian, dan ternyata kantor dan karyawan juga nggak jelas nih Pak. Ya memang tujuannya memperkaya diri sendiri. Ya. Kan sebenarnya yang Mas Aji sebutkan tadi berkaitan dia mengaku lulusan Oxford ternyata bukan. Terus mengaku pernah bermimpi Nabi, Allahu alam ya kan. Tapi yang jelas ulama kan banyak hal itu membantah dan tidak membenarkan. Jadi sebenarnya pembualnya Wirda Mansur ini sudah sama dengan Yusuf Mansur, ya kan? Nah, Yusuf Mansur kan selalu berbicara besar-besar, tapi kenyataannya usahanya ambruk semua kan? Iya, oke. Ini jelas. Nah, kalau yang masih usahanya
perlu kita pertanyakan, ya kan, modalnya dari mana kan begitu. Betul. Dan saya kira masyarakat sudah paham lah ketika Yusuf Mansur sedang bermasalah seperti ini tadi. Berkali-kali saya katakan bahwa pasti orang akan beralih ke produk-produk lain lah. Baik, ya. Ketimbang pakai produknya Yusuf Mansur yang masih bermasalah begitu. Iya, oke. Ya, malulah ngomongnya udah paling bener aja segala bilang September Java Update, taunya kayak udah kayak suas gitu, maaf ya. Kapan iCoin punya malu begitu? Dan Crypto Icon ini juga apa namanya dipromosikan oleh Yusuf Mansur dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pantas juga, Pak ya. Misalkan mengatakan kalau nanti rugi Allah pun ikut tanggung jawab begitu, Pak ya. Oh, itu sudah ngawur itu ya. Ya, bukan hanya ini going to the moon gitu, tapi itu the heaven katanya. Orang yang usaha yang benar-benar dijalankan saja ya kan, itu pun ada untung ruginya, dan kalau toh misalnya tidak untung dan itu tidak berjalan kan tidak juga menyalahkan Allah. Masa seperti Yusuf Mansur ngatur-ngatur Allah? Apa pangkatnya Yusuf Mansur itu? Ya. Oke, ini juga masalah crypto iCoin ini juga sudah dikritik oleh beberapa influencer ya, dan juga ini ada komika yang merosting Wilda Mansur begitu terkait iCoin begitu ya. Kita betul saja teman-teman ya. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Jadi anaknya Pak Ustadz Yusuf Mansur, Wilda Mansur, baru-baru ini ngeluncurin token yang namanya iCoin. Dan kata Pak Ustadz, to the heaven. Bahkan Pak Ustadz pengen Indonesia jadi pusat kripto dunia. Mohon maaf Pak, kayaknya yang satu ini rada susah karena di sini MUI udah bilang kalau cryptocurrency itu haram. Pak Ustadz beda circle ya. Dan di Instagram pribadinya Wilda Mansur waktu ngepromoin iCoin tuh ada gambar roketnya. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya, ini yang cocok bukan gambar roket, tapi gambar mesin bor. Karena turun terus. Atau mungkin bukan turun. Pak Ustadz kan bilang to the heaven, ke surga. Dan buat ke surga itu harus dikebumikan dulu. Nah ini koin mau dikebumikan dulu. Ke surganya kapan? Ya nggak ada yang tahu. Dan karena harganya turun terus, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau nilai investasinya itu berkurang. Dan kata Pak Ustadz, tetap doa biar kalau rugi Allah ikut tanggung jawab. Nah ini gue cuma bacain beritanya aja. Ya. Nah ini gue cuma bacain beritanya aja. Ya, oke. Itu roastingan dari Yuda Keling ya. Yang mana sebenarnya MUI juga sudah memfatwakan bahwa kripto itu haram, Pak ya, tetapi nyatanya semua mempromosikan dengan mengatakan to the heaven ya, ini jalan menuju surga. Ini sangat-sangat bertolak belakang gitu, Pak ya. Jadi kalau saya mengatakan Yusuf Mansur itu segala ketentuan kalau untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pribadinya itu ditabrak. Orang sudah jelas bahwa MUI mengatakan bahwa kripto haram. Yusuf Mansur mengatakan boleh-boleh saja kan begitu. Dan itu tetap dijalankan. Itu kan suatu pelanggaran lah menurut saya. Terus kemudian NU sudah mengatakan bahwa PayTrend haram ya kan, PayTrend haram. Tetapi masih juga seolah-olah berjalan dan akhirnya juga kan bangkrut, bangkrut artinya perusahaan itu tidak berjalan juga kan. Baik. PayTrend Money kan juga tidak berjalan. Iya Pak, betul Pak. Sebenarnya semua anak perusahaan yang dinaungi oleh grup Peritrust Sentosa Internasional ya kan, disingkat dengan PSA itu ya, semuanya sudah tidak berjalan sekarang. Maka masyarakat ya jangan lagi mau dibodohin, bikin usaha A, bikin usaha B. Ya, kalau kemudian Yusuf Mansur dan keluarganya atau afiliasinya bikin usaha, kemudian patut juga kita pertanyakan modalnya dari mana kan begitu. Ya, baik. Memang yang paling cocok, yang paling pas, yang paling bisa berjalan itu adalah sebenarnya pemerintah Pak Jokowi perintahkan bawahannya, kemudian usut itu kekayaan Yusuf Mansur kan begitu. Iya kan? Baik. Saya kira itu karena memang secara fakta masyarakat sudah banyak yang dirugikan, ya kan? Oleh Yusuf Mansur aja kan berkali-kali saya katakan bahwa JBN itu bukan uang yang sedikit di tahun 2009 itu, iya kan? Oke. Maka
tim harus dibentuk tim lah untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, dan ternyata setelah muncul kabarnya Yusuf Mansur beserta Bidar Mansur ini berencana membeli 3 unit bus begitu ya. Nah, ini ternyata tidak disambut baik oleh masyarakat, Pak. Ya, ini terbukti ketika tayang di channel YouTube Star Pro begitu ya. Nah, ini komentar-komentar netizen ternyata semuanya negatif gitu, Pak. Saya bacakan nggak apa-apa, Pak ya? Boleh saya bacakan, orang itu yang nulis netizen. Oke. Jangan sewa busnya karena bus sedekah dari orang yang dipaksa bus nggak berkah. Satu keluarga memang sudah tidak punya malu hasil dari menipu dengan mengatasnamakan agama. Begitu keji perbuatan anggota keluarga ini. Syamsuddin Subadrun ya. Sekali penipu tetap penipu. Si Wirda juga nggak jauh sama si Ucip. Ya buah apa tidak jauh tidak jatuh dari pohonnya. Boleh nggak sewanya pakai selawat, tunjuk ambil pergi gratis jalan-jalan pakai bis Wirda, gratis biaya sewa bensin sopir dan tolnya. Nah, ini disindir, Pak. Oke. Inilah keluarga yang hidup dari uang tipu-tipu atau haram gitu ya. Kemudian Python udah ditutup, tapi gaji karyawan banyak yang belum dibayar. Banyak member Python yang duitnya nyangkut nggak bisa ditarik. Banyak janji umroh dan investasi yang nggak ditempati. Ada juga perumahan di Cipondoh, Tangerang yang bermasalah, perumahan Keisha Al-Mansur ya. Tolong diaudit pesantren dan bisnis-bisnis lainnya, uang jamaah atau uang siapa itu gitu. Jadi ternyata ada ya komentar netizen yang mengatakan perlu diaudit juga, Pak, ini pesantren dan bisnis-bisnisnya, Pak. Nggak ada malunya akhiran sama si Ucup ini, nggak usah dibayar bisnya, tunjuk aja pakai selawat langsung bawa pulang. Bos Python beserta kroni-kroninya hadir kembali ke hadapan periksa yang budiman begitu. Duitnya dari ngemis sedekah, kasihan umat Islam, banyak yang ketipu. UYM dengan modal sedekah sukses jadi pengusaha bus, harus diberi penghargaan sebagai penggerak dan umat. Nah, itu satu mungkin yang memuji, hanya ini bukan memuji, Pak, ini juga nyindir, Pak. Juga, penghargaan penggerak dan umat gitu kan, Pak. Dah, itu tadi ya gambaran mengenai respon dari masyarakat. Ternyata juga banyak yang sinis dengan kabar dari Mansur yang rencana membeli 3 unit bus dan membuka usaha bisnis bus ini, Pak. Baik, Pak Zeni, mungkin ada statement untuk Pak. Gini, kalau saya berkaitan dengan bis ini, jangankan naik, Mas, dikasih naik gratis saja nggak mau. Kalau ngelihat di jalan aja, saya akan palingkan muka itu, pas nggak akan saya lihat. Oke. Ya, jadi sama saja ya. Jadi masyarakat yang bersimpati dan berempati kepada korban, ya hendaknya menjauhi segala bisnis-bisnis yang berbau Yusuf Mansur begitu, Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak Zeni dan teman-teman. Saya cukupkan sekian. Saya Haji dan Pak Zeni dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.